Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto Paresta, saya dari Teknologi UPS Otomasi, Universitas Diponegoro. Saya merupakan angkatan 2024 dan eh ya pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai motor listrik induksi dan Star Delta. Untuk definisi induksi motor itu sendiri adalah motor induksi atau motor asinkron adalah jenis motor listrik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Secara sederhana, motor ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik. Ada dua bagian utama dalam motor induksi, yaitu stator, itu merupakan bagian yang diam, dan rotor merupakan bagian yang berputar. Untuk prinsip kerja sendiri itu, saat arus listrik AC mengalir ke komponen di stator, akan terbentuk medan magnet berputar atau rotating magnetic field. Nah, magnet-magnet ini memotong rekan-rekan konduktor pada rotor. Akibatnya, pada rotor itu terinduksi arus listrik. Karena rotor juga dialiri arus, terbentuklah medan magnet pada rotor yang berinteraksi dengan medan magnet dari stator. Interaksi inilah yang menyebabkan rotor berputar. Mengikuti, mengikuti putaran medan magnet stator, karena putaran rotor selalu sedikit lebih lambat dari putaran medan magnet stator, makanya motor ini disebut asinkron atau tidak sinkron. Di sini juga ada komponen pada slide yang ditampilkan itu terdapat tiga komponen utama dalam motor induksi, yaitu stator, rotor, dan casing. Untuk stator sendiri merupakan bagian yang diam atau statis. Stator memiliki inti baja yang dilaminasi dan kumparan kawat tembaga di dalamnya. Kumparan ini berfungsi untuk menciptakan medan magnet berputar saat dia aliri arus AC. Kemudian ada rotor. Rotor ini adalah bagian yang berputar. Ada dua jenis rotor yang umum, yaitu rotor sangkar tupai dan rotor belitung. Rotor sangkar tupai lebih mudah digunakan karena konstruksinya sederhana, kuat, dan minim perawatan. Untuk casingnya, merupakan bagian luar motor yang melindungi stator dan rotor. Biasanya terbuat dari besi tuang atau aluminium. Kemudian di sini diikuti oleh komponen-komponen di dalam motor induksi, yaitu ada thermal box, itu tempatnya untuk menghubungkan kabel listrik dari sumber daya ke kumparan di dalam motor. Kemudian ada fan atau kipas, fungsinya itu untuk mendinginkan motor saat beroperasi. Nah, itu saat beroperasi itu kumparan dan inti motor menghasilkan panas. Kipas ini dipasang pada salah satu ujung poros motor dan berputar bersama poros. Saat berputar, kipas menarik udara dari lingkungan sekitar dan mengembuskannya ke senggol permukaan motor. Sehingga fan ini mencegah motor dari overheat yang bisa merusak isolasi kumparan. Kemudian ada bearing, yaitu fungsi untuk menopang poros rotor dan memastikan rotor dapat berputar dengan lancar dengan gesekan minimal. Bearing ini sendiri ditempatkan di setiap ujung poros rotor di dalam rumah motor. Kemudian ada shaft atau poros, berfungsi untuk bagian mekanis yang berputar dan menempel pada rotor. Poros inilah yang terhubung langsung dengan beban yang digerakkan seperti pompa, kipas, atau mesin-mesin industri lainnya. Kemudian ini tadi frame atau casing, sebagai pelindung semua komponen internal motor dari kerusakan fisik, debu, dan air. Oke, kemudian langsung masuk ke pengertian dari Star Delta. Metode Star Delta adalah cara untuk menyalakan motor induksi berkapasitas besar dengan membatasi arus awal yang tinggi. Caranya mengurangi tegangan yang diterima motor pada saat start, sehingga lonjakan arus bisa ditekan. Untuk prinsip kerja sendiri, yang pertama itu adalah koneksi start, atau ini fase start. Saat motor pertama kali dinyalakan, kumparan motor dibongkar secara start. Dalam konfigurasi ini, tegangan yang diterima setiap kumparan motor adalah 1/3 dari tegangan jala-jala. Penurunan tegangan ini dia mengakibatkan arus start motor hanya sekitar 1/3 dari arus start langsung atau down. Kemudian koneksi delta atau normal. Setelah motor mencapai sekitar 75-80% dari kecepatan nominalnya, sebuah timer secara otomatis mengubah sambungan kumparan dari start ke delta. Dalam konfigurasi delta, motor menerima tegangan penuh dan beroperasi pada kondisi
normal dengan torsi dan kecepatan penuh. Nah, mengapa start delta? Mengapa lebih memilih menggunakan metode start delta? Yaitu tujuan utama dari metode start delta adalah untuk mengatasi kelemahan dari metode start langsung atau DOL. Saat motor di start dengan DOL atau direct online, motor dapat menarik arus hingga 5-8 kali lipat dari arus nominal. Lonjakan arus tersebut yang sangat besar dapat menyebabkan tegangan drop, yaitu penurunan tegangan yang signifikan, kemudian ada stres mekanik, yaitu lonjakan torsi yang tiba-tiba dan dapat merusak motor dan beban yang digerakkan. Untuk kelebihan dari start delta ini adalah mengurangi arus start, yaitu saat start motor dihubungkan dalam konfigurasi start. Kedua, mengurangi tekanan mekanis dengan arus start yang lebih rendah, torsi awal juga berkurang. Dan yang ketiga ada efisiensi jangka panjang. Meskipun rangkaian start delta lebih kompleks dan membutuhkan komponen tambahan, manfaatnya dalam menghemat biaya pemeliharaan dan memperpanjang usia motor jauh lebih berharga. Untuk rangkaian start delta kurang lebih dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Untuk penjelasan rangkaiannya akan dijelaskan nanti saja. Oke. Untuk rangkaian dari start delta kurang lebih seperti ini. Untuk rangkaiannya nanti akan dibagikan melalui link Google Drive yang tercantum pada deskripsi video. Kurang lebihnya terdapat dua MCB, yaitu MCB 3 dan MCB 1. Ini adalah rangkaian daya dan ini merupakan rangkaian kontrol. Di sini terdapat kontaktor yang di sini itu merupakan kontaktor timer yang dimana nantinya berfungsi saat awal rangkaian di start dinyalakan, timer akan berjalan dari 0 sampai 5 detik. Di sini saya atur 5 detik. Ketika sudah mencapai 5 detik, maka uh, indikator dari delta itu langsung akan menyala. Jadi dari yang awalnya kita start berada di fase start, yaitu menjaga keseimbangan arus, kestabilan arus. Kemudian ketika timer sudah berjalan mencapai 5 detik, rangkaian akan berjalan secara delta atau secara penuh, secara optimal. Kemudian di sini ada emergency. Nah, ketika nantinya terdapat overload atau kelebihan beban atau terjadi ya kurang lebih seperti itu, kurang lebih seperti kelebihan beban, maka lampu trip ini akan menyala dan rangkaian akan berhenti. Normalnya kita akan coba jalankan. Kita menyalakan BMCB nya dan kita on, start akan menyala dan timer akan jalan dari 5 detik. Nah, setelah 5 detik rangkaian akan berganti ke delta. Nah, ketika delta ini yang sesuai teori akan berjalan penuh. Nah, ketika torque dinyalakan atau ketika terjadi kelebihan beban, maka lampu trip akan nyala dan rangkaian akan berhenti. Kalau secara praktik dari rangkaiannya kurang lebih seperti itu. Mungkin jika ada penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf, dan jika terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.